Ketika kita berlatih meditasi, ada banyak sensasi yang mungkin akan kita pernah alami atau mungkin kita rasakan. Kadang kita melihat cahaya, kadang kita melihat sesuatu, bayangan-bayangan. Abaikan saja. Abaikan dalam arti teruskan saja, karena itu semua sensasi-sensasi yang mulai menjadi perhatian dalam diri kita. Apapun itu. Nah, boleh memaknainya, tapi jangan terjebak. Terus saja, nanti apa pengalaman-pengalaman itu akan tergantikan oleh pengalaman-pengalaman lain. Kadang kita akan mengalami rasa seakan-akan kita terbang, seakan-akan kita tenggelam ke dalam bumi. Itu hanya seakan-akan sensasi. Sensasi ketika pikiran kita mulai lebih tenang, batin kita mulai lebih damai gitu. Itu akan muncul. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang apakah sudah di jalan yang benar. Seseorang itu kalau sudah berada di jalan yang benar, dia akan menuju kepada kesatuan rasa sebagai Tuhan. Kesatuan rasa sebagai Tuhan. Dia akan mengalami dalam pelajaran-pelajaran hidupnya pengalaman-pengalaman untuk mengerti rasa menjadi Tuhan. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Oke. Saya akan coba kasih kesempatan ya buat teman-teman yang datang, yang join Zoom malam hari ini. Ada yang ingin bertanya, mungkin Mbak Diana ya, Mbak Diana, silakan. Ya, silakan. Selamat malam, Mas Hendra. Ya, malam Mbak. Makasih udah dikasih kesempatan. Malam Pak Dr. Wayan. Malam. Begini dokter, saya mau nanya. Selama ini saya kan melakukan meditasi nih. Dan dalam meditasi itu awal saya sudah melakukan meditasi itu sekitar 4 tahun. Tapi belakangan ini setiap saya meditasi itu tubuh saya bergetar. Di minggu terakhir ini bergetar itu agak berkurang, Dok. Nah, sebulan yang lalu itu getaran itu ada di tulang ekor saya. Itu getarannya itu seperti apa namanya ya? Seperti dipijat gitu, Dok. Di bawah tulang ekor saya. Tapi setelah seminggu terakhir ini agak berkurang dan di jantung saya itu seperti kebuka. Dan di situ saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Dan di situ saya seperti ada yang membisikkan, kamu akan kembali ke jalan yang benar. Kebetulan juga saya kan dikasih anak yang berkebutuhan khusus, Dok. Tetapi kadang-kadang saya menerima, apa ya Dok ya, ada jiwa saya ini terasa lelah, Dok. Lelahnya begini, kadang saya jiwa ini capek, kok nggak ngerti-ngerti nih anak, apakah saya masih ada luka di situ, Dok. Tapi begitu saya sadar, oh saya ini nggak boleh begini. Ruhnya anak saya ini kan sama saya gitu. Cuman jiwanya mungkin jiwa dia aja lebih bagus daripada saya. Langsung saya kesadar gitu. Itu apakah saya masih di jalan yang salah atau akan kembali ya, Dok? Saya masih bingung dalam hal ini. Oke. Terima kasih Mbak Diana. Makasih. Bu Diana dari Bekasi. Makasih banyak Mas Hendra. Silakan Pak Wayan, bisa dijawab. Ya, Mbak Diana. Yang pertama, ketika kita berlatih meditasi, ada banyak sensasi yang mungkin akan kita pernah alami atau mungkin kita rasakan. Kadang kita melihat cahaya, kadang kita melihat sesuatu, bayangan-bayangan. Abaikan saja. Abaikan dalam arti teruskan saja, karena itu semua sensasi-sensasi yang mulai menjadi perhatian dalam diri kita. Apapun itu. Nah, boleh memaknainya, tapi jangan terjebak. Terus saja, nanti apa pengalaman-pengalaman itu akan tergantikan oleh pengalaman-pengalaman lain.
Kadang kita akan mengalami rasa seakan-akan kita terbang, seakan-akan kita tenggelam ke dalam bumi. Itu hanya seakan-akan sensasi. Sensasi ketika pikiran kita mulai lebih tenang, batin kita mulai lebih damai gitu. Itu akan muncul. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang apakah sudah di jalan yang benar. Seseorang itu kalau sudah berada di jalan yang benar, dia akan menuju kepada kesatuan rasa sebagai Tuhan. Kesatuan rasa sebagai Tuhan. Dia akan mengalami dalam pelajaran-pelajaran hidupnya pengalaman-pengalaman untuk mengerti rasa menjadi Tuhan. Nah, contoh nih misalnya, tadi kan ada disebutkan ketika kita sedang diberi pelajaran untuk mengasuh seorang anak yang berkebutuhan khusus, kadang-kadang ego kita akan merasa lelah, itu wajar saja. Nah, tapi jangan lupa, diri kita diasuh oleh Tuhan sebagai kecerdasan semesta di dalam diri kita ini. Diri kita diasuh oleh Tuhan. Tuhan mengasuh kita sebagai sang waktu. Ya, Tuhan menemani kita sebagai sang waktu. Tuhan juga menemani kita sebagai para guru-guru suci. Tuhan menemani kita dalam berbagai ajaran agama. Tuhan menemani kita dalam berbagai caranya. Tapi apakah kita segera mengerti apa yang dia sampaikan? Tentu tidak. Nah, apakah dengan kita tidak mengerti Tuhan menjadi marah-marah? Anggaplah Tuhan di dalam diri kita misalnya, Tuhan yang ada di sebagai kecerdasan semesta dalam tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Apakah kita seketika membuat langsung paham dengan kehidupan ini? Juga enggak. Nah, tapi apakah kemudian Tuhan jengkel? Enggak juga. Nah, kita sedang diajak untuk mengalami hal yang sama, yaitu belajar mengalami rasa di mana kita mengasuh anak sendiri yang mengalami kebutuhan khusus dan sulit untuk dibuat mengerti. Itu baru satu. Sementara Tuhan sendiri mengasuh banyak anak-anak semestanya yang tidak bisa mudah mengerti apa yang diajarkannya. Sudah ditemani sejak lahir tapi tidak pernah mengerti. Nah, kalau kita bisa mengerti apa yang dirasakan anak kita, itu akan membuat kita mengerti rasa sebagai Tuhan yang menemani kita. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Diana. Jadi teruskan saja pembelajarannya, gitu. Teruskan saja. Terima kasih Dokter Wayan. Terima kasih Mas Hendra. Ya, Diana, satu lagi, silakan. Mas Hendra boleh nanya? Boleh. Silakan, Mbak. Aku Leni, perkenalkan, ini nggak ada namanya kok. Aku juga nggak tahu kenapa itu di HP nggak ada nama. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang sangat istimewa ini, karena aku lihat cuma 10 peserta. Terima kasih Pak Wayan udah diberi kesempatan lagi buat ngobrol sama Pak Wayan. Ini kedua kalinya aku sempat Zoom sama Pak Wayan. Senang sekali. Aku mau tanya ini Pak Wayan, kalau seseorang itu kena penyakit kulit yang itu efeknya itu gatal-gatal dan itu sudah menyebar ke semua tubuh termasuk muka juga. Untuk pengobatan secara medis sudah dilakukan dengan segala jalan gitu, dari dokter, dari obat apotek segala macam sudah dicoba, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau menurut Pak Wayan, pesan jiwa apa yang perlu dilakukan oleh orang ini? Dan bagaimana kita menyampaikan itu untuk menyampaikan itu kepada mereka, kepada dia gitu, supaya dia tidak tersinggung atau bisa menerima. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Mas Hendra. Oke, monggo Pak Wayan. Ya, ada makna seperti ini yang bisa dilihat. Gatal-gatal di kulit itu kan sangat menjengkelkan, betul nggak ya? Nah, begitu kita merasa gatal, jadi gelisah, nggak bisa tidur, dan sebagainya. Ketika kulit kita gatal-gatal. Nah, bayangkan kalau kita juga melihat kulit-kulit di kehidupan ini mudah gatal-gatal. Contoh, melihat orang lain yang sukses itu kan dari luar. Kita jadi gatal ingin ngomongin, kita jadi gatal untuk iri hati, kita jadi gatal untuk apa? Untuk membenci orang itu. Padahal itu hanya kulit yang kita lihat dari luar, tidak melihat apa yang ada di dalamnya. Nah, ini pelajaran penting buat jiwa kita semua yang hadir di sini, yang baik juga yang menonton. Jadi gatal-gatal di kulit itu tidak menyenangkan. Jadi kalau kita gatal-gatal melihat kondisi kulit luar kehidupan ini, ya maksud saya belum menemukan makna di dalamnya,
itu juga nggak nyaman. Ketemu orang ini begini kita jadi gatel. Ketemu orang itu flexing kita gatel. Gatel untuk ngomongin gitulah intinya. Gatel untuk iri hati, gatel untuk ya paranoid dan sebagainya, itu kan gatel juga ngeliat orang lain. Itu nggak nyaman. Itu pertama pesan dari kondisi di mana kalau di Kristen kan ada menyembuhkan sakit kulit, gatal-gatal itu tadi. Nah, jadi kalau kita masih gatal di bagian kulit permukaan luar dari cerita kehidupan ini, tidak mau menggali ke dalamnya, nah mirip seperti itu gejalanya, kita akan gelisah, nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah yang kedua, kemudian ketika kita mengalami penyakit kulit seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Saya dulu pernah punya alergi bersin-bersin, bahkan tumor. Nah, suatu hari saya capek dengan minum obat. Saya lalu di tahun 97 itu, saya lalu bicara dengan tubuh saya, karena akhirnya, loh, kenapa saya tidak bicara sama tubuh aja gitu. Akhirnya saya bicara dengan sistem tubuh saya yang menghasilkan histamin. Histamin itu kan membuat kita gatal-gatal. Nah, saya bicara dengan tubuh saya. Mulai malam ini seluruh tubuh saya bebas dari gatal-gatal, bebas dari bersin-bersin, napas saya lega dan seterusnya. Saya katakan itu berulang-ulang. Ya, saya bayangkan tubuh saya itu penuh dengan kondisi yang sehat. Dalam arti ketika misalnya kita sakit kulit, bayangkan tubuh kita terbebas dari penyakit itu. Bayangkan kita melihat kulit permukaan tubuh kita itu benar-benar seperti normal. Nah, ketika itu kita lakukan, sel-sel tubuh kita mungkin akan benar-benar mudah menerima perintah kita setelah beberapa waktu. Kecuali kalau kita memang udah sering terhubung ya, lebih cepat biasanya. Nah kalau enggak mungkin lewat dari 21 hari baru dia berproses. Biasanya prosesnya adalah apa? Dia pelan-pelan mengurangi produksi histaminnya. Ya kalau produksi histamin berkurang, sensasi gatal akan menurun. Itu sama dengan ketika kita minum obat antihistamin. Nah pelan-pelan kita bayangkan kejadiannya, misalnya kalau kita punya kulit yang merah-merah, bayangkan kulit kita kembali seperti yang lainnya. Ya, merahnya menghilang pelan-pelan itu. Itu yang kita bisa lakukan sebagai bentuk visualisasi kreatif kita. Nah, kalau terhubungnya bagus dan tidak ada halangan-halangan lain lagi dalam program default di sel-sel kulitnya, maka kulit akan mengalami perubahan menjadi jauh lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Karena saya punya tumor pun setelah hari ke-15 tiba-tiba tumornya pecah. Padahal tumor itu saya pelihara sampai usia 31 tahun. Jadi dari usia, bukan waktu itu usianya 27 tahun. Jadi 17 tahun lah tumor itu dari kecil membesar gitu. Tumor kulit. Tapi kemudian begitu saya coba 14 malam, di hari ke-15 pagi-pagi bangun, tumornya pecah sendiri. Nggak perlu diapa-apain. Padahal sudah berencana untuk dioperasi. Pecah sendiri dan isinya keluar, lalu kulitnya menutup. Jadi sel-sel tubuh kita tuh punya kemampuan cerdas untuk membereskan, asal tidak diganggu. Nah kalau kita gatal-gatal karena stres, ya mungkin saja stres ini juga harus dihilangkan di batin kita. Karena satu sisi ingin sembuh kulitnya dari gatal-gatal, tetapi terus-menerus mengirim hormon-hormon stres. Nah itu yang menyebabkan kita akan tetap aja bolak-balik seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Mungkin setelah ini satu pertanyaan dari saya terakhir, Pak Wayan. Nanti Mbak-mbak yang belum, silahkan nanti tanya di Zoom selanjutnya. Nanti kita ada Zoom lagi sama Ko Irwan Hiro. Jadi teman-teman nanti silahkan japri saya lagi ya. Nanti saya kirim linknya gitu. Pak Wayan, Panji itu kan bagi Pak Wayan Mustika kan Pak Wayan tuh nggak terlalu ngatur banget gitu pada anak gitu kan, nggak terlalu ngatur banget, nanti kamu harus gini enggak gitu. Saya jadi penasaran, pesan-pesan kunci apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Wayan supaya kemudian mau jadi apa saja nanti anak ini benar-benar selaras dengan kurikulum hidup sesuai dengan pilihan dia dulu gitu. Kunci-kuncinya aja gitu. Dengan kunci itu akhirnya kemudian anak ini bisa ketemu yang benar-benar passion dia gitu. Gimana tuh Pak Wayan? Yang pertama saya selalu memanggilnya my young man. My young man gitu. Iya. Young man. Jadi saya melihatnya bukan boy, melihatnya sebagai man, tapi orang dewasa muda.
Jadi ketika seseorang anak disebut dewasa muda, dia merasa dirinya diakui sebagai orang yang bertumbuh menuju kedewasaan. Itu yang pertama, Mas Hendra, kuncinya. Yang kedua, saya selalu katakan, ikuti hati nuranimu. Ikuti adik mau jadi apa, ayo. Jadi misalnya ketika dia ingin belajar gitar, saya kasih tahu, gitar ini bagus untuk sebagai hobi. Ini bagus sekali, ayo kita les. Tapi jangan berpikir menjadikan ini sebagai sumber penghasilan. Karena adik kan sukanya bisnis. Dari kecil dia suka bisnis. Jadi saya amati dari kecil, oh dia leader. Ketika mengetahui dia leader, maka sejak kecil pun saya demokratis sama dia, memberikan dia kesempatan untuk memutuskan. Menurut adik bagaimana? Gitu. Saya tidak pernah memberitahu harus begini harus begitu. Menurut adik ini bagus apa enggak gitu. Biar dia belajar untuk memilih. Nah, ketika dia ingin punya HP dan sebagainya, kuncinya adalah menurut adik ini worth it apa enggak gitu. Worth it apa enggak. Intinya begitu, Mas Hendra. Ketika dia merasa ini bermanfaat, silahkan. Kalau enggak bermanfaat, ya jadi kasihan waktunya gitu. Kasihan barangnya, kasihan waktunya, kasihan uangnya. Nah, itu yang menyebabkan dia kemudian tahu, Mas Hendra. Nah, sekarang pun ketika hari raya di Bali, Mas Hendra, dia kan dapat juga angpau kan gitulah dari paman-pamannya, wak-waknya, kakek-kakeknya gitu. Saya sejak awal dari kecil sudah ajarkan, apapun rezeki kamu, apapun rezekinya adik, saya nggak pernah panggil kamu. Sama anak saya nggak pernah panggil kamu. Apapun rezekinya adik, bagi 4. 1, segera tabungkan seperempatnya. Seperempatnya boleh dipakai untuk beli buku, beli apa gitu. Seperempatnya lagi boleh untuk keinginan. Seperempatnya lagi boleh untuk dibagikan. Makanya kalau saya ajak ke mall, dia pasti menemui orang-orang yang bisa diberikan, misalnya yang pakai pakaian boneka, tiba-tiba didekatin, dikasih aja sesuatu gitu. Nah, pada saat dia melakukan kebaikan, saya hanya mengatakan good young man, gitu aja. Cuma gitu aja, Mas Hendra. Memotivasi good young man gitu aja. Jadi ketika dia melakukan kebaikan, saya memberikan apresiasi. Ketika dia melakukan kesalahan, saya hanya mengatakan enggak apa-apa, gitu, enggak apa-apa. Jadi kemarin dia pinjam motor saya, lalu dia dibelokkan, dia jatuh. Saya tanya, ada lecet? Ada aman? Aman. Motornya aman? Aman, gitu dia bilang. Tapi begitu saya lihat besoknya ada lecet, oh ternyata ada lecet deh. Oh iya gitu. Adik tak lihat? Enggak, ya udah gitu. Beres. Saya hanya mengingatkan kepada dia secara teladan bahwa apa? Tidak lebih penting sekali kondisi motor itu daripada kondisinya. Dan jangan terlalu melekat pada ini. Tetap hati-hati, tetapi kalau terjadi apa-apa jangan terlalu melekat. Ngapain juga harus marah-marah hanya gara-gara motor, itu kan hanya benda mati. Jangan sampai kita konflik sama anak gara-gara benda-benda mati yang nggak penting gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Banyak sih cerita itu. Keren. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi lah, Pak Wayan. Ini penting sebagai edukasi buat orang tua ya, parenting gitu ya. Kadang kita tuh ngatur aja anak tuh pengennya sesuai dengan kemauan ayah ibunya gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Wayan Mustika sudah meluangkan waktu di Ngaji Rasul. Teman-teman yang join Zoom, makasih juga ya udah hadir. Makasih Pak Wayan. Ya, sama-sama. Ya.